Halo, perkenalkan nama saya Anisatul Mujayanti dengan NIM 2398011417. Kali ini saya akan memberikan pembahasan terkait ulasan aspek pemahaman dalam UBD pada kelompok 1. Saya akan menjelaskan terkait aspek menjelaskan. Hasil diskusi kelompok 1 dapat dilihat, peserta didik menjelaskan perubahan iklim global dengan menggunakan fakta-fakta dan data relevan. Misalnya, peserta didik mampu menjelaskan bagaimana peningkatan suhu global karena efek gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di bumi dan berdampak pada lingkungan. Kemudian, yang lain, peserta didik dapat menjelaskan materi tentang aktivitas kebutuhan manusia, di mana pada materi ini peserta didik diminta untuk membuat mind mapping yang berisi kebutuhan mereka dan macam-macam kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kemudian, peserta didik dapat menentukan skala prioritas kebutuhannya. Pada kelas 7, peserta didik sudah mengetahui berbagai macam jenis kebutuhan yang mereka butuhkan sehari-hari dan mengetahui jenis-jenis alat pemuas kebutuhan di sekeliling mereka. Mereka juga sudah mengetahui dampak yang timbul akibat tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka dapat memberikan efek buruk untuk kelangsungan hidup. Hasil diskusi kelompok 1 sesuai dengan jurnal temuan saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Pemahaman Peserta Didik Kelas 4 Materi Gaya dengan Rancangan Understanding by Design atau UBD melalui penerapan model Radek. Yang mana jurnal ini disusun oleh Siti Saodah, Evi Mulyasari, Gunawan Anggia Rahman. Pada jurnal temuan saya ini menjelaskan bahwa pemahaman yang baik memungkinkan individu untuk lebih mudah mengingat dan memanipulasi informasi, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya, pemahaman yang buruk atau adanya miskonsepsi pada materi pembelajaran dapat menghambat kemampuan peserta didik dalam memahami konsep yang diajarkan dan berdampak negatif pada hasil belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran IPA, diperlukan kemampuan pemahaman yang tinggi agar peserta didik dapat memahami dan menjelaskan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan tidak mengubah arti, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendapat saya mengenai aspek menjelaskan dapat dilihat bahwa berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, saya memiliki pemahaman yang sama bahwa aspek menjelaskan sebagai bukti peserta didik telah memahami dapat dilihat ketika peserta didik mampu menguraikan konsep atau materi dengan kata-kata atau kalimat mereka sendiri, serta mampu memberikan contoh yang mendukung penjelasan mereka. Begitulah ulasan aspek pemahaman dalam UBD pada kelompok 1 terkait aspek menjelaskan. Semoga tugas saya ini dapat memberikan manfaat dan selebihnya saya mengucapkan terima kasih.